Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohana. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul Pembatalan Putusan Arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Di dalam materi yang akan saya presentasikan ini, terdapat 3 pembahasan. Yang pertama, pengaturan pembatalan putusan arbitrase berdasarkan UU Arbitrase. Yang kedua, macam-macam upaya hukum dalam UU Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999. Dan yang ketiga, pembatalan putusan arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Sebelumnya kita masuk ke pendahuluan. Di dunia bisnis, pengusaha biasanya seringkali mengalami masalah atau perselisihan dengan pihak lain. Masalah atau perselisihan ini biasanya diselesaikan di luar lingkup proses pengadilan. Menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan dinilai lebih konsisten dengan prinsip keadilan, lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih hemat biaya dibandingkan menyelesaikannya di pengadilan. Untuk karena itu, arbitrase menjadi salah satu alternatif untuk melakukan upaya penyelesaian sengketa yang biasa digunakan sebagai alternatif penyelesaian masalah yang mungkin ada di antara para pengusaha. Arbitrase merupakan forum yang menyelesaikan suatu persoalan di luar lingkup proses pengadilan melalui perjanjian arbitrase yang mana kesepakatan tersebut ditandatangani oleh pihak yang berseteru secara tertulis dan mereka harus menunjuk arbiter di antara orang-orang yang tidak berhubungan dengan mereka sama sekali. Ada kalanya mereka merasa tidak sepakat pada hasil putusan arbitrase, sehingga berusaha menghindar atau setidaknya menghentikan pelaksanaan eksekusi. Dalam kondisi demikian, pihak tersebut dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase kepada pengadilan. Pembatalan suatu putusan arbitrase adalah suatu upaya oleh peraturan yang diajukan di pengadilan oleh mereka yang tidak setuju dengan putusan arbitrase yang telah ditetapkan. Biasanya pihak-pihak yang terlibat dalam beralih ke pengadilan untuk membuat putusan arbitrase secara holistik atau sebagian untuk isi putusan. Di Indonesia, UU Nomor 30 Tahun 1999 menjadi prinsip dan pedoman dalam mencari solusi dan mengakhiri perseteruan yang terjadi di kalangan pengusaha Indonesia, yang mana di dalamnya juga mengatur tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Baiklah, kita memasuki materi yang pertama, yaitu A. Pengaturan pembatalan putusan arbitrase berdasarkan Undang-Undang Arbitrase. Pengaturan pembatalan putusan arbitrase dapat ditemukan di beberapa peraturan perundang-undangan. Di antaranya, yang pertama, RV atau Reglement of the Referendum. Menurut pasal 643 RV, ada 10 kemungkinan alasan pembatalan putusan arbitrase, yaitu yang pertama, putusan arbitrase dibuat berada di luar lingkup kesepakatan arbitrase. Yang kedua, suatu putusan yang dibuat berdasarkan perjanjian arbitrase dinyatakan batal atau tidak berlaku. Yang ketiga, putusan dibuat oleh seorang arbiter yang tidak berhak memberikan kehadiran arbiter lain. Yang keempat, putusan menentukan bahwa lebih banyak yang tidak diminta atau diberikan daripada yang diperlukan. Yang kelima, putusan tersebut mengandung unsur pertentangan antara pihak lain. Yang keenam, arbiter tidak dapat memberikan satu atau lebih masalah untuk diputuskan berdasarkan perjanjian arbitrase. Yang ketujuh, arbiter melanggar Undang-Undang Arbitrase yang mengakibatkan pengumuman ancaman untuk mengosongkan putusan. Yang kedelapan, keputusan dibuat berdasarkan dokumen yang terbukti palsu atau ternyata palsu. Yang kesembilan, ada surat atau dokumen yang disembunyikan oleh pihak lain. Dan yang ke-10,
penilaian berdasarkan penipuan atau niat jahat yang dibuat selama penyelidikan dan kemudian terungkap. Yang kedua, Konvensi New York 1958. KNY 1958 adalah konvensi yang mengatur penyelesaian sengketa melalui arbitrase. KNY 1958 diratifikasi pada Sistem Hukum Nasional Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1981. Pada pasal 5 ayat 1, KNY telah mengatur perihal pembatalan atau penolakan hasil arbitrase yang menyebutkan alasan penolakan pelaksanaannya adalah sebagai berikut. A. Para pihak dalam kontrak kehilangan kemampuannya atau kontrak itu sendiri menjadi batal, tergantung pada negara di mana kontrak itu dibuat. B. Para pihak yang melaksanakan putusan arbitrase tidak diberitahukan informasi yang benar ketika proses pemilihan atau penunjukan arbiter. C. Putusan yang diberikan tidak tunduk pada arbitrase. Dengan kata lain, kekuasaan majelis arbitrase pada saat arbitrase bukanlah kekuasaan yang telah disepakati sebelumnya oleh para pihak. D. Putusan bersifat tidak memaksa para pihak dan tidak akan ditahan atau dicabut oleh otoritas yang berwenang. Yang ketiga, UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration. Model hukum UNCITRAL tentang arbitrase komersial internasional adalah peraturan hukum internasional yang mempertimbangkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase komersial internasional yang telah digunakan sebagai standar atau diadopsi oleh lembaga arbitrase internasional, baik oleh negara yang maju ataupun negara yang berkembang, dan hukum ini telah diadopsi oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Pada pasal 3 ayat 2 dijelaskan bahwa model hukum UNCITRAL memberikan secara jelas dan komprehensif alasan untuk mengesampingkan putusan arbitrase dengan ketentuan sebagai berikut. A. Penggugat tidak mempunyai yurisdiksi atau kesepakatan bersifat tidak memaksa secara hukum, atau jika tidak ada indikasi tentang hal itu menurut hukum negara di mana putusan itu dibuat. B. Penggugat tidak diberikan informasi secara jelas dalam proses penunjukan seorang arbiter atau tidak bisa mengajukan kasus. C. Putusan-putusan yang menyangkut sengketa yang bukan untuk tujuan atau bukan dari kesepakatan yang dicapai sehubungan dengan pengajuan sengketa ke arbitrase dengan ketentuan para pihak memahami bahwa keputusan tentang urusan yang dimohonkan ke forum arbitrase diterima dan dapat diproses apabila hasil putusan yang dibuat terpisah dari hasil putusan yang tidak diajukan. D. Pelanggaran kesepakatan di antara yang berseteru dalam pelaksanaan arbitrase atau melaksanakannya tidak selaras pada aturan negara di mana putusan itu diberikan. E. Negara tempat ditetapkannya hasil keputusan menetapkan bahwa pengadilan telah memutuskan perselisihan tersebut tidak bisa diakhiri atau keputusan yang disampaikan berlawanan pada kebijakan negara tersebut. Selanjutnya, B. Macam-macam upaya hukum dalam Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999. Putusan arbitrase adalah putusan yang bersifat permanen, final, dan mengikat para pihak. Walaupun demikian, Undang-Undang AAPS telah menyampaikan hak bagi para pihak yang tak senang terhadap putusan arbitrase sehingga dapat mengusahakan beberapa upaya hukum seperti koreksi putusan arbitrase, pembatalan putusan arbitrase, dan penambahan atau pengurangan putusan arbitrase. Koreksi atau putusan arbitrase adalah hak bagi mereka yang berseteru agar bisa meminta perubahan atas putusan tersebut. Pembatalan suatu putusan arbitrase adalah salah satu usaha dalam ranah hukum yang tersedia bagi mereka yang bersengketa agar diajukan ke pengadilan negeri supaya keputusan arbiter yang dijatuhkan dapat dikesampingkan baik mengenai substansi putusan maupun tentang segala isinya.
Selain upaya pembatalan putusan arbitrase berupa koreksi dan pembatalan, para penggugat juga bisa mengajukan permohonan berupa penambahan atau pengurangan terhadap suatu putusan arbitrase. Namun dalam batas waktu 14 hari sejak diterimanya putusan arbitrase oleh pengadilan. C. Pembatalan putusan arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Berdasarkan Peraturan UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, pembatalan putusan arbitrase diatur dalam suatu bab khusus, khususnya bab 7 bersama dengan 3 pasal, khususnya pasal 70, pasal 71, dan pasal 72. Pembatalan putusan arbitrase dalam pasal 70 Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 mengatur pengajuan untuk membatalkan atau menunda putusan arbitrase dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, surat-surat atau berkas yang dikumpulkan untuk pemeriksaan diketahui tiruan atau dinyatakan palsu. Yang kedua, file penting telah disembunyikan oleh pihak lain setelah putusan dibuat. Dan yang ketiga, putusan tersebut dianggap sebagai hasil persengkokolan oleh salah satu pihak yang bersengketa. Kesimpulannya, putusan arbitrase adalah putusan yang bersifat permanen, final, dan mengikat para pihak. Walaupun demikian, Undang-Undang AAPS telah menyampaikan hak bagi para pihak yang tidak senang terhadap putusan arbitrase sehingga dapat mengusahakan beberapa upaya hukum seperti koreksi putusan arbitrase, pembatalan putusan arbitrase, dan penambahan atau pengurangan putusan arbitrase. Apabila pihak yang bersengketa merasa putusan arbitrase mengandung unsur-unsur kecurangan, maka boleh untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase selama alasan pengajuannya selaras dengan Undang-Undang Arbitrase. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.